Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali melalui jaringan secara online. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita semua. Jadi baiklah, pada hari ini jadi sebahagian waktunya kita sediakan untuk kuliah secara langsung melalui online seperti ini, dan sebahagiannya akan kita sisakan untuk nanti untuk menyelesaikan materi-materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Jadi pada hari ini sesuai dengan tema perkuliahan kita, nanti bisa dilihat kembali di RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Jadi kita ini adalah pada pertemuan keempat mata kuliah Fikih Munakahat. Pembahasannya itu adalah berkaitan dengan khitbah. Khitbah itu adalah meminang. Dalam bahasa Indonesia itu bisa kita artikan dengan pertunangan, atau istilah lain dengan istilah meminang, ya. Meminang seorang perempuan, meminang seorang gadis ataupun janda oleh seorang laki-laki. Jadi secara bahasa, meminang itu ataupun khitbah itu adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik secara langsung maupun secara sendiran, ya kan? Ataupun dengan mengutuskan orang lain untuk menyampaikan hasrat daripada seorang laki-laki untuk berkawin dengan perempuan yang akan dipinang. Jadi dalam Islam ini sebenarnya diatur, ya, tata cara untuk melakukan khitbah, tata cara untuk melakukan peminangan terhadap seseorang. Jadi ini adalah pra perkawinan, ya, dilakukan sebelum melakukan proses ijab kabul ataupun sebelum proses akad nikah. Jadi tentunya ini adalah, ya, barangkali di sini lebih kepada bagaimana kita bisa mengenal antara satu dengan yang lain, ya. Jadi dalam khitbah ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan pada proses berikutnya. Jadi oleh karena itu di dalam Islam diatur apa yang kita sebut dengan yang namanya khitbah, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, khitbah itu, perempuan yang dikhitbah itu ada dua. Ada yang gadis, ya, yaitu perempuan yang belum pernah kawin. Ada juga perempuan yang sudah janda, yaitu perempuan yang sudah pernah melakukan akad nikah secara sah. Nah, yang ketika kita berbicara dengan perempuan yang masih gadis,
itu kan tidak ada pertimbangan yang lain. Tetapi kalau kita melakukan khitbah kepada seorang yang sudah janda, baik janda itu karena berpisah dengan suami karena perceraian, maupun berpisah dengan suami karena suaminya meninggal karena kematian, ya. Jadi kedua orang ini kan harus menjalankan apa yang disebut dengan masa tunggu, atau di dalam Islam disebut dengan iddah. Ya, nanti akan kita bahas satu pembahasan tentang iddah. Jadi ada pada pertemuan yang setelah pertemuan tentang talak nanti. Nanti bisa dilihat kembali di LPS pada pertemuan keberapa tentang iddah. Jadi perempuan yang ditalak oleh suami, jadi dia harus menjalani masa iddah, masa tunggu. Jadi masa tunggu ini ada dua, ada yang bersifat rajai, ada yang bersifat bain. Kalau yang bersifat rajai, jadi perempuan-perempuan yang dicerai oleh suami dan ini masih dalam masa rujung, ya, makanya disebut dengan iddah rajai. Jadi masih ada peluang kepada suaminya yang telah mentalakkan dia untuk kembali lagi. Ini biasanya pada iddah-iddah yang ataupun pada talak-talak yang sifatnya bukan talak bain, bukan talak 3, tapi talak 1, talak 2. Jadi seorang suami yang telah mentalakkan isteri, jadi sebelum habis iddahnya dia masih dibenarkan untuk kembali lagi kepada suami yang pernah pada istri yang pernah dia talak. Tapi talaknya itu talak 1 ataupun talak 2. Dan apabila dia sudah melakukan talak 3, ini tidak lagi berlaku hukum iddah rajai, tapi namanya iddah bain, ya. Sudah putus hubungannya, tidak boleh kembali lagi, meskipun si perempuan tadi harus menjalani masa iddah. Dan juga iddah bain ini dialami ataupun harus dilakukan oleh perempuan yang suaminya meninggal. Karena orang suami perempuan yang suaminya meninggal itu tidak ada istilah iddah, dia istilah iddah rajai. Karena orang yang sudah meninggal kan tidak mungkin kembali lagi. Jadi orang perempuan yang sudah meninggal suaminya, dia harus menjalani iddah bain, sama seperti halnya perempuan yang sudah ditalak 3. Jadi pembahasan panjang lebar tentang ini nanti akan ada satu pembahasan, ya. Jadi di sini kita berkaitan dengan bagaimana jika terjadi peminangan terhadap mereka. Jadi apakah boleh nanti kita melakukan peminangan terhadap perempuan yang masih dalam iddah rajai ataupun masih dalam iddah bain, ya. Jadi kalau perempuan yang masih gadis kan tidak ada masalah, kecuali kalau dia sudah dipinang oleh orang lain. Jadi makanya tidak boleh pinang di atas pinang, tidak boleh khitbah di atas khitbah. Ini ada hadis Nabi SAW disebutkan al-mu'minuna akhul mu'mini fala yahillu lil mu'mini ay yakhtuba ala khitbati akhihi hatta yazara. Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal bagi seorang mukmin itu meminang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya hatta yazara, sampai ia jelas sudah ditinggalkannya. Jadi kalau masih dalam ikatan pinangan orang lain itu ya tidak boleh kita pinang, ya. Tidak boleh, karena akan menyakiti hati orang yang sudah meminang pertama sekali. Ini memang dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam, ya kan? Dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Ahmad dan oleh Muslim, ya. Jadi kita membahas kembali kepada bagaimana meminang perempuan yang gadis, ya. Jadi meminang perempuan gadis itu hukumnya halal, ya, halal hukumnya, boleh meminang. Jadi persoalan ditolak tidak ditolak itu kan persoalan lain. Jadi setelah dipinang tidak mau, ya itu kan persoalan hati seseorang. Tapi secara hukum, siapa saja perempuan yang ingin menikahi seseorang, jadi maka boleh hukumnya meminang perempuan yang hendak ia menikah itu. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Ini bisa dibuka nanti di Al-Qur'annya. Wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khutbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita dengan cara sendiran, ya. Ini kembali kepada tata cara peminangan nanti. Jadi yang namanya pinang, apalagi perempuan-perempuan yang masih belum kawin, ya kan. Jadi tidak boleh secara langsung, tidak indah. Jadi pinangnya itu dengan secara sendiran, ya. Kalau misalnya perempuan itu diibarat sebagai sebagai sekuntum bunga, ya kan, maka ada kumbang yang akan memetik bunganya, kan seperti itu. Jadi tidak boleh tidak indah, ya kan. Kalau kita pinang perempuan secara sari, kita tanya langsung, apakah kamu ingin kawin, ya kan. Ini akan memalukan perempuan tadi. Mungkin perempuan ini kan agak malu menjawab mau, ya kan. Jadi makanya dipinang secara sendiran. Okey. Kemudian kalau perempuan yang masih dalam iddah rajai tadi, ya, perempuan yang sudah ditalak oleh suami, jadi masih masa iddahnya, ini haram hukumnya dipinang oleh lelaki yang lain. Karena secara hukum dia masih dalam ikatan suami yang mentalakkannya. Meskipun dengan suaminya kan tidak boleh berkumpul, tidak boleh seperti suami isteri karena sudah dicerai, karena sudah ditalak. Tapi secara hukum, ya, dia masih punya ikatan, ya. Jadi suami masih punya kewajiban, masih punya tanggung jawab terhadap suami yang terhadap istri yang masih dalam masa iddah rajai. Jadi haram hukumnya meminang perempuan yang masih berstatus sebagai istri dari laki-laki yang menceraikannya. Kenapa? Ya karena ini kan masih kesempatan orang, istri orang walaupun sudah dicerai, tapi dia masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi. Jadi tidak boleh dipinang oleh orang lain. Jadi kecuali kalau sudah bain, ya, sudah talak bain, baik talak bain itu talak 3 ataupun istri yang sudah meninggal suami, jadi boleh dipinang. Tapi dipinangnya ya seperti tadi, jadi harus secara sendiran, ya, disendir dulu lah, ya. Nanti kalau sudah habis masa iddahnya, jadi baru dijelaskan. Karena kenapa ya? Karena tidak membuat hatinya miris. Jadi kalau perempuan yang sudah meninggal suaminya, dia sudah berstatus bain, ya, iddah bain, ya kan? Jadi masih masa berkabung. Jadi masih masa berduka cita. Jadi makanya kalau ada orang yang meminang, ya, jadi jangan secara langsung, kasih sinyal lah secara sendiran. Okey, baik. Ini yang pertama, ya.
Kemudian selanjutnya bagaimana kita hukumnya melihat orang yang akan dipinang. Ini kan menjadi satu persoalan, ya kan? Karena di dalam Islam kan haram lelaki itu melihat perempuan, kecuali ada dalam beberapa hal. Nah, apakah ini dalam hal peminangan itu termasuk boleh dilihat oleh lelaki yang ingin dipinang? Kan? Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa boleh lelaki itu melihat perempuan yang hendak ia pinang, ya. Jadi sekali lagi yang hendak dia nikahi, jadi memang sudah ada keinginan untuk menikah. Jadi oleh karena itu maka agama membolehkan untuk melihat. Jadi tentunya bukan melihat secara keseluruhan, tapi melihat pada tempat-tempat ataupun anggota-anggota yang boleh untuk dilihat, ya. Seperti melihat wajah, melihat telapak tangan, dan tidak boleh melihat yang lain-lain, ya. Ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, iza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ayyamdura minha iza kana innama yanzuru ilaiha li khutbatin wa in kana la ta'lamun. Apabila salah seorang di antara kamu meminang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk karena khitbah tadi, karena untuk keinginan kawin dengan dia, baik diketahui oleh perempuan itu maupun perempuan itu tidak mengetahuinya. Jadi memang perlu digarisbawahi di sini tadi, asal saja melihat itu untuk semata-mata untuk berjodoh dengan dia, untuk mencari jodoh. Jadi bukan karena keinginan untuk melihat-lihat saja, karena perempuan itu bukan barang yang dilihat-lihat, ya. Jadi dalam hadis disebutkan iza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatin. Jadi apabila melihat itu hanya untuk khitbah, ya, hanya untuk mencari jodoh. Oke. Jadi kan ada batasnya. Jadi tidak dibebaskan dan juga tidak ditutup oleh agama. Agama tidak melarangnya, tapi kan dengan batas-batas yang telah ditentukan, ya. Jadi meskipun demikian ada hadis yang mengatakan bahwa selain boleh, maka sunat hukumnya melihat perempuan yang ingin dipinang. Ini kan sudah sedikit naik levelnya dari boleh menjadi sunat, ya. Dalam hadis riwayat Abu Ahmad dan Abu Daud, iza kana ahadukumul mar'ata fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya untuk menikah dengannya, maka lakukanlah. Jadi ini kan ada sebuah untuk memberikan keyakinan terhadap orang yang meminang. Jadi dengan melihat itu menambah keyakinan untuk menikah dengannya, ya kan, dalam hadis disebutkan falyaf'al, maka lihatlah, ya. Jadi dengan penglihatan tadi, ya, dengan penglihatan yang terbatas, ya, jadi tetap mengikuti seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak dilihat secara keseluruhan, tapi lihatlah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama.
Jadi hanya sekedar melihat wajah, ya kan perlu kita lihat. Jangan nanti orang yang sudah kita pinang ini kita tidak tahu bagaimana kulitnya, apa hitam, putih dan lain sebagainya kan. Jadi kan kita punya keinginan ini untuk menikah perempuan yang mungkin ya yang hitam manis ataupun yang kuning langsat. Jadi makanya akan lihat untuk sekedar mengetahui itu. Dan dengan tujuan adalah untuk menikah dengannya. Jadi dengan melihatnya itu bertambah keinginan untuk menikah dengannya. Falyaf'al, dalam hadis disebutkan, maka hendaklah untuk melihatnya. Nah, selanjutnya ini kan melihat langsung ya. Nah, kalau tidak dilihat langsung, seandainya dikirim utusan bagaimana? Ya itu lebih bagus dan itu lebih mulia barangkali. Jadi tidak langsung berhubungan dengan perempuan yang akan dipinang, tidak langsung melihat, tapi dikirim utusan. Jadi barangkali orang-orang yang dikirim itu kan lebih bijak untuk memberikan penilaian terhadap gadis yang hendak dipinang. Nanti dia akan kembali untuk memberikan informasi terkait dengan perempuan yang dipinang ya. Dan ini mungkin barangkali di beberapa tempat ya kan ada dilakukan seperti ini kan, misalnya kan di Aceh. Jadi mereka mengirim orang yang disebut dengan selangki. Orang selangki itu adalah pihak ketiga lah yang memfasilitasi untuk melakukan proses acara khitbah ini. Jadi semua urusan di handle oleh selangki. Jadi mungkin salah satu bentuk adat yang patut kita pertahankan. Okey, baik. Jadi inilah beberapa hal berkaitan dengan khitbah. Jadi insya-Allah ada beberapa menit lagi ya. Jadi ini tidak semuanya kita sediakan untuk kuliah secara online seperti ini. Jadi hal-hal lain terkait dengan khitbah ini akan Bapak sampaikan nanti catatan melalui tugas perkuliahan. Jadi dipantau saja nanti Google Classroom-nya. Jadi akan ada tugas nanti yang akan diselesaikan dengan waktu yang Bapak tentukan. Jadi tolong dipantau nanti. Jadi secara online seperti ini kita padai di sini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa didiskusi melalui Google Classroom. Oke, baik, untuk hari ini kita padai di sini secara tatap muka, dan selebihnya ada waktu lebih kurang 45 menit lagi itu dipersiapkan untuk mengerjakan tugas dalam mata kuliah ini dengan berkaitan dengan khitbah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dilihat di Google Classroom. Oke, baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.